wajib, dan apabila ditinggalkan apakah itu dosa? Belajar apa? Umum, sekolah umum. Ya, jadi gini. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, hadis sahih Muslim, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nggak ada muslimannya, nggak ada. Tapi banyak yang baca muslim atau muslimah gitu. Tapi jangan sampai yang perempuan jadi cemburu atau kemudian dia itu mengingkari, memungkiri, berarti nggak wajib dong sama perempuan. Nggak. Kebanyakan syariat itu datangnya itu dengan hitopnya itu hitop kepada laki-laki, tapi kemudian ikut serta di dalamnya juga perempuan. Nah gitu. Memang muslim itu adalah sosok yang muslim. Mau sosok itu perempuan, mau sosok yang laki, itu sama saja. Itu maksudnya. Nah, jadi di dalam hadis tersebut sudah jelas bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah, maka kita itu tinggal mempreteli saja. Kita tinggal mencermati saja ilmu yang dimaksud oleh Nabi SAW sebagai ilmu yang wajib di kita pelajari itu ilmu apa gitu. Ilmu agamakah? Ilmu umumkah? Ilmu yang terkait dengan alamkah? Dan lain sebagainya gitu loh. Nah, maka jawabannya adalah ilmu yang dimasukkan di sini adalah ilmu yang terkait dengan agamanya. Ya. Yang terkait dengan agamanya. Sedangkan yang terkait dengan dunianya, dunia berarti apa? Banyak hal yang terkait dengan dunia. Terkait dengan tumbuh-tumbuhan, pertanian, perdagangan, perekonomian, kedokteran, kimia, maupun astronom, terus apa lagi? Ilmu biologi, IPA, sains dan sebagainya, itu semuanya itu belajarnya hukumnya fardu kifayah. Ya. Tapi kalau ilmu agama dengan batasan-batasan yang dia terkait dengannya, mau tidak mau, maka hukumnya wajib dia mempelajari sebelum dia itu melaksanakannya. Misalnya apa? Dia balik. Orang yang balik itu berarti wajib apa? Sholat. Apalagi kalau dia punya harta, wajib zakat. Kalau dia cukup harta, dia wajib haji, umroh, ya kan? Kalau dia itu masuk bulan Ramadan, dia wajib puasa. Maka yang seputar itu saja itu hukumnya wajib. Jadi sama sekali nggak ada uzur ya bagi seorang yang awam itu karena dia itu sibuk bekerja, kemudian dia itu nggak mau belajar. Karena apa? Alasannya karena sibuk. Nggak, sama sekali bukan alasan itu. Karena belajar sholat itu cukup, mungkin sejam cukup. Nggak, bahkan nggak sampai setengah jam udah cukup. Nah, mempelajari tentang rukun sholat, syarat sahnya sholat, cara wudhu yang benar, cara berpakaian yang benar, menutup aurat yang benar, itu saja dipelajari. Nah, itu mempelajari ilmu yang semacam itu hukumnya wajib, fardu ain. Jadi setiap muslim harus mempelajari semacam itu. Nah, sebelum ilmu yang lainnya. Nah, kemudian kadar yang menyampaikannya ke derajat mufti, itu hukumnya fardu kifayah. Jadi setiap kota itu ada muftinya. Setiap beberapa jarak tempuh, ya, satu masafah qasar itu harus ada muftinya. Nah, itu hukumnya fardu kifayah. Harus satu orang ada yang belajar sampai sebatas itu. Kemudian selebihnya sampai ke derajat mujtahid itu hukumnya sunnah. Nah, begitu pula setiap pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang terkait dengan keperluan atau kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan biologisnya maupun sosialnya, maka hukumnya wajib mempelajarinya. Tapi wajibnya bukan fardu ain, fardu kifayah. Harus ada ahli matematika, harus ada ahli kedokteran, harus ada ahli sains, harus ada ahli antropologi, harus ada ahli biologi, harus ada ahli yang arsitek, harus ada ahli jahit, harus ada ahli kuliner, harus ada ahli usaha dan sebagainya, semuanya itu harus. Nah, tapi harusnya di sini fardu kifayah. Kalau ada seseorang yang sudah menjalaninya, maka penduduk di tempat itu tidak berdosa. Nah, jadi ilmu kebidanan harus ada yang jadi bidan, harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi pedagang, harus ada yang jadi tukang sapu jalanan, harus ada yang jadi tukang, harus ada. Jadi harus ada semua itu. Karena menjadi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial gitu loh. Nah, tapi hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau yang terkait dengan agama kita fardu ain hukumnya.
Nah, oleh karena itu kalau ditanya apakah belajar formal itu hukumnya wajib? Iya wajib, tapi fardu kifayah. Nah, kalau ada seseorang yang sudah belajar, maka gugur kewajiban pada yang lainnya. Jadi seperti itu. Tapi kalau ilmu agama hukumnya wajib pada setiap muslim untuk belajar. Mau nikah, belajar dulu. Mau haji umroh, belajar dulu. Mau masuk bulan puasa ini, bentar lagi, belajar dulu. Nah, kenapa? Kalau seumpama dia nggak belajar, dia masuk puasa, dia nggak tahu rukunnya puasa berapa, nggak tahu. Niatnya puasa apa, nggak tahu. Kapan kita boleh niat, nggak tahu, nggak sah puasanya. Nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh, harus tahu. Nah, kenapa? Karena setiap ibadah yang memerlukan niat, di antara syaratnya niat ada berapa syaratnya? Ada 6. Di antaranya apa? Al-ilmu bil manwi. Dia itu harus tahu dengan apa yang diniati. Nah, niatnya itu apa? Nah, jadi harus tahu dia niat apa? Salat. Salat itu apa sih? Nah, yang diniati itu apa? Itu harus tahu dia dari rukunnya, syarat sahnya, yang batalkannya itu dia harus tahu. Kalau nggak tahu, maka nggak sah. Kenapa? Niatnya nggak sah. Kalau niatnya nggak sah, otomatis pekerjaan juga nggak sah. Karena syaratnya niat itu adalah al-ilmu bil manwi. Jadi nggak sah ikut-ikutan orang sholat ya, oh sholat kayak gitu ya, ikut-ikut aja. Dia rukuk juga nggak tahu rukuk itu sunnah ataupun rukun dia nggak paham, nggak sah kayak gitu. Nah, jadi agama Islam itu tidak merepotkan, tapi kita sendiri yang memposisikan diri kita di dalam keadaan yang dijerumuskan oleh setan seakan-akan belajar itu membutuhkan atau memerlukan waktu yang lama, padahal sebentar.